Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa menyehatkan dan memberikan semangat yang lebih ya untuk Ananda. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 4, subtema 2 dan subtema 3. Pembelajaran hari ini kita masuk ke dalam muatan pelajaran SPDP. Tapi sebelumnya Ananda lakukan religi pagi ya dan berdoa. Anda bisa lihat dalam pembelajaran kedua dan kelima. Hari ini kita akan mempelajari memahami gambar ilustrasi dan membuat gambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Jadi, jika ada gambar ilustrasinya, itu semakin menggambarkan apa sebenarnya isi bukunya, kemudian menguatkan tulisan-tulisannya. Nah, langkah dalam membuat ilustrasi ada 4. Yang pertama, Ananda menentukan temanya dulu, kira-kira mau membuat apa. Kemudian yang kedua, bayangkan kegiatannya seperti apa sih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggambar sketsanya, lalu menyempurnakan gambarnya. Misalnya, Ananda ingin membuat sebuah gambar. Nah, Ananda tentukan dulu temanya apa. Oh, temanya misalnya kegiatan ekonomi. Kemudian selanjutnya Ananda bayangkan bentuk kegiatannya seperti apa. Oh, kegiatannya adalah petani menanam padi. Kemudian setelah Ananda tahu kegiatannya apa, Ananda kemudian membuat sketsa. Sketsa itu bisa berupa garis-garis saja atau sudah membentuk. Nah, diawali dengan garis yang sedikit. Lalu kemudian nanti anak-anak bisa menambahkan dengan gambar-gambar yang lain. Misalnya dengan gambar burung, gambar matahari, gambar rumput-rumput, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu anak-anak sempurnakan kembali, kemudian diberi warna di akhir. Nah, pewarnaannya pun juga menggunakan teknik-teknik agar terlihat cantik, rapih, dan bagus. Selanjutnya menggambar objek benda. Jika tadi menggambar bentuk kegiatan, sekarang coba kita belajar dalam menggambar bentuk objek benda. Misalnya Ananda ingin menggambar ilustrasi dalam menggambar objek masjid. Nah, Ananda berawal dari membuat gambar bentuk-bentuk kerangka-kerangkanya, kemudian ditambah dengan pintunya, lalu jendela-jendelanya, lalu kemudian ditambahkan dengan benda-benda yang lain. Ditambahkan dengan pohon, ditambahkan dengan awan, ditambahkan dengan rumput-rumput dan lain sebagainya. Jadi semuanya bertahap, lalu di akhir nanti diwarnai. Nah, sekarang kita mencoba untuk belajar bagaimana teknik mewarnai yang baik dan benar. Jika pekan sebelumnya kita sudah mempelajari teknik-teknik dengan menggunakan pensil ya. Nah, sekarang kita mencoba mengaplikasikan dengan menggunakan warna. Yang pertama, teknik mewarnai gambar dengan teknik blok. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan halus. Jadi, diwarnai dengan penuh dulu, semua diwarnai. Nah, kemudian jika di situ kita ingin misalnya menggambar jeruk. Nah, kita pergunakan 2 warna. Ada warna kuning, ada warna kuning tua atau orange. Nah, di situ kita lakukan sapuan-sapuan halus sesuai dengan gambarnya. Ada yang kita beri warna kuning muda, ada yang kita beri warna orange, sehingga terlihat perbedaannya. Lalu yang kedua, dengan menggunakan teknik gradasi. Teknik gradasi adalah susunan atau tingkatan warna. Teknik gradasi dilakukan dengan menyusun pewarnaan dari terang ke gelap. Jadi kalau tadi sudah di blok, kita lakukan dengan gradasi lagi. Misalnya, kita ingin menggambar daun. Nah, daun itu supaya lebih hidup diwarnai dengan gelap terang. Jadi ada yang warna hijau, hijau muda, ada juga hijau tua. Nah, hijau tuanya misalnya ditaruh di pinggir-pinggir yang sekiranya tidak terkena sinar matahari. Kemudian yang terkena sinar matahari menggunakan warna hijau muda. Nah, itu bisa menimbulkan susunan atau paduan yang indah sehingga terlihat lebih nyata. Selanjutnya yang ketiga, teknik penghalusan warna.
Teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Jadi misalnya kalau ada gambar nih, kita buat gambar lukisan pemandangan. Nah, kita menggunakan krayon. Kalau krayon itu kan biasanya ada tumpukan-tumpukan ya, atau timbul seperti butiran-butiran yang tebal di bagian-bagian kertasnya. Nah, di situ kita haluskan dengan misalnya menggunakan penggaris atau mungkin tangan kita atau kertas mungkin. Nah, sehingga nanti warnanya bisa rapi, bisa halus ya, rata. Dia nggak timbul butiran-butiran yang besar. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar dengan menggunakan teknik warna yang baik dan benar tadi. Dan menggunakan 3 teknik warna tadi. Nah, di sini terlihat ya cantik-cantik dan terlihat yang gelap dan yang terang. Nah, inilah fungsi dari penggunaan 3 teknik tadi, sehingga sebuah gambar itu terlihat lebih nyata. Jadi, menggunakan berbagai macam warna. Misalnya menggambar pohon bukan hanya sekedar menggunakan warna hijau saja, tapi dibuat ada yang warna hijau tua, ada yang warna hijau muda. Kemudian di bagian pinggir-pinggir berarti hijau muda, kemudian semakin ke tengah menjadi lebih muda. Pun sama misalnya ketika kita mau menggambar air ya, air kita ibaratkan sebagai warna biru. Nah, di situ di bagian yang lebih gelap di paling pinggir kita berikan warna biru tua. Kemudian semakin ke tengah semakin muda, lalu semakin hilang ya menjadi putih. Nah, seperti itu maksudnya. Di sini banyak sekali contoh-contohnya, ada ibu dan anak yang sedang mengaji, kemudian ada guru dan murid yang sedang ingin berjalan ya, mau sekolah, kemudian ada guru yang sedang mengajari muridnya, ada juga pemandangan di rumah, di pegunungan, di laut. Nah, macam-macam sekali. Semua gambar itu bisa terlihat cantik dan indah dengan menggunakan teknik tadi. Sekarang, yuk kita belajar bagaimana cara mewarnai yang baik dan benar. Anda perhatikan ya. Gambar kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana cara menggambar sebuah bangunan masjid. Nah, diawali dengan membuat sketsanya dulu ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Nah, membuat sketsa dimulai dari benda utama, kemudian nanti ditambahkan dengan benda-benda atau gambar-gambar sebagai pendukung dari gambar yang kita buat. Setelah bangunannya sudah jadi, bangunan utamanya sudah jadi, jangan lupa untuk menambahkan pemanis berupa pohon-pohon kecil, rumput-rumput, jalan, daun-daun, dan awan agar gambar yang kita buat semakin menarik. Setelah selesai membuat sketsa, waktunya kita mewarnai. Nah, sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi, mewarnainya menggunakan beberapa warna agar gelap terangnya terlihat. Nah, perhatikan, kubah ini menggunakan 3 warna, 4 warna. Ada orange, orange muda, kemudian kuning dan putih. Nah, pun sama juga dengan bagian-bagian yang lainnya. Jadi, Ananda silakan menyiapkan warna yang sesuai dengan gambar yang Ananda buat.
Nah, sekarang coba perhatikan dalam membuat jendelanya, kita bisa menggunakan bantuan alat, misalnya penggaris, agar gambar yang kita buat semakin cantik dan semakin nyata. Jika sudah menuju tahap yang akhir, silahkan Anda bisa menebali gambar-gambarnya sehingga bisa terlihat lebih nyata. Nah, perhatikan cara dalam menebali warna-warnanya.
Nah, jika dirasa masih kurang nyata, Ananda bisa tambahkan dengan warna-warna yang sesuai. Misalnya, tingkat kegelapan atau keterangannya masih kurang. Ananda bisa menambahkannya kembali. Ananda juga bisa menggunakan bantuan kuas, kertas, atau alat-alat yang lain yang sekiranya bisa membantu Ananda dalam menyelesaikan gambar yang Ananda buat. Dan inilah hasil dari gambar yang dibuat. Cantik ya, Ananda? Sekarang waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini adalah Ananda membuat satu gambar dengan warna yang sesuai dengan teknik yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tema gambar hari ini adalah pahlawanku. Ananda ingat bahwa 10 November kemarin merupakan Hari Pahlawan. Maka hari ini coba kita tuangkan dalam tugas kita hari ini, yaitu menggambar dengan tema pahlawan. Nah, Ananda bisa menggambar kegiatan apapun yang berkaitan dengan pahlawan. Ananda bisa menggambar sosok yang menurut Ananda merupakan pahlawan Ananda. Bisa pahlawan nasional ataupun pahlawan dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Setelah selesai menggambar, Ananda bisa mewarnai dengan pewarna yang Ananda punya. Bisa menggunakan krayon ataupun warna kayu. Tugasnya dikumpulkan hari ini ya Ananda, di buku gambar, jangan lupa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis